Loka Pengawas Obat dan Makanan atau POM di Kabupaten Belitung menemukan ratusan kosmetik ilegal. Kosmetik tanpa izin edar itu mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan kandungan hidrokuinon tinggi. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait kosmetik ilegal ini kami sudah terhubung dengan wartawan dari Pos Belitung, ada rekan Adelina Nurmalitasari. Silakan dengan informasi Anda. Baik rekan Dea dan Tribunas, sebelumnya Lokapom di Kabupaten Belitung melakukan penertiban kosmetik ilegal pada pekan kedua dan ketiga Juli 2022. Penertiban ini dilakukan di 11 sarana yang menjual kosmetik baik di Kabupaten Belitung maupun Kabupaten Belitung Timur. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, Lokapom menemukan sebanyak 74 item produk kosmetik dengan jumlah 306 pieces yang tidak memenuhi ketentuan. Terdapat produk yang tidak memiliki izin edar, mengandung bahan berbahaya yang tercantum dalam public warning Badan POM serta beberapa produk kadaluarsa. Produk-produk tersebut memiliki nilai ekonomis sampai Rp7.014.500. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bisa memberikan efek samping pada kulit. Jika seorang memiliki kulit sensitif atau hipersensitif, produk yang mengandung bahan berbahaya ini bisa menyebabkan kulit langsung mengelupas dan memerah. Kepala Lokapom di Kabupaten Belitung, Singgih Prabowo Adi, mengatakan produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan kebanyakan langsung dimusnahkan di tempat dan penjualnya diberikan sanksi administratif. Dari hasil keseluruhan yang didapatkan memang tidak ada yang mengarah ke pro justisia atau tidak ada yang dilanjutkan ke persidangan dan pidana. Hal tersebut karena rata-rata penjual baru mengetahui produk yang boleh dan tidak boleh digunakan dan baru mendapat pembinaan dari Lokapom. Kebanyakan kosmetik ilegal yang ditemukan berasal dari penjualan secara daring dan sales yang datang tanpa meninggalkan faktur, sehingga Lokapom kesulitan mengungkap gudang besar penyedia produk. Meski begitu, Singgih menegaskan tetap akan menindaklanjuti hal tersebut. Sementara itu, untuk pengawasan online, pihak Lokapom akan mengawasi melalui cyber patrol yang memantau penjualan kosmetik melalui akun media sosial seperti Facebook dan Instagram. Lokapom juga mengimbau masyarakat, terutama para perempuan, untuk mencurigai kosmetik yang harganya murah, meski belum tentu mengandung bahan berbahaya. Juga agar jangan tergiur dengan produk yang menjanjikan hasil instan. Singgih juga menyampaikan bahwa dalam pemilihan kosmetik aman, ingat selalu untuk cek klik, yakni mengecek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Demikian rekan Dea, kembali ke Anda di studio. Baik, Tribunus rekan Adelina juga sudah melakukan keterangan dan mendapatkan keterangan dari Kepala Lokapom di Kabupaten Belitung, Singgih Prabowo. Berikut liputannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media semua yang selalu menjadi mitra kami. Jadi pada kesempatan hari ini kami akan memaparkan hasil dari aksi penertiban pasar dari kosmetik ilegal. Nah, jadi pada bulan Juli di minggu ke-3 dan ke-4 itu kami dari Lokapom Belitung dan juga seluruh UPT Badan POM yang ada di Indonesia, kami melaksanakan kegiatan aksi penertiban pasar dari kosmetik yang ilegal. Jadi fokus dari pemeriksaan kami untuk kegiatan ini adalah pada kosmetik-kosmetik yang ilegal. Seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa untuk kosmetik ini banyak masih kita temukan di pasaran kosmetik-kosmetik yang ilegal, mengandung bahan berbahaya, baik itu merkuri atau mungkin kandungan hidrokuinon yang tinggi, serta juga kandungan-kandungan yang lainnya seperti pewarna merah K dan juga beberapa bahan berbahaya yang lainnya yang terkandung di dalam kosmetik. Nah, dasar kita pelaksanaannya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga beberapa peraturan yang lainnya, termasuk juga Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2021 tentang pedoman tindak lanjut hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, kuasi dan juga kosmetik. Nah, adapun hasilnya bisa dilihat di depan. Jadi ini sebagian kecil dari hasil temuan kami di lapangan, temuan rekan-rekan semua di lapangan. Karena beberapa tindak lanjut yang kami langsung laksanakan adalah pemusnahan di tempat. Dari hasil keseluruhan yang kita dapatkan memang tidak ada yang mengarah ke pro justisia. Artinya tidak kita lanjutkan ke persidangan atau mungkin ke arah pidana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.